Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Arif Nur yang dihormati Allah. Kita bertemu kembali ya. Hari ini tepat tanggal 3 Dzulhijjah 1443 Hijriah saat video ini dibuat. Bagaimana sobat semua? Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah dan rahmat dari Allah. Berkaitan dengan bulan Dzulhijjah, sobat semuanya, ada peristiwa penting bagi kita umat Islam. Apa peristiwa penting itu? Yaitu adalah momen Idul Adha. Apa pesan penting di balik momen Idul Adha? Apa pesan penting di balik ibadah kurban? Simak terus. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, apa pesan penting di balik ibadah kurban? Apa pesan penting yang hendak disampaikan Allah di balik momen Idul Adha? Pesan yang pertama adalah pesan keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pesan yang pertama ini terbagi menjadi 3 poin penting, sobat semua yang dirahmati Allah. Poin yang pertama, ketika Nabi Ibrahim menghadapi kekejaman Raja Namrud. Peristiwa itu dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 68-69. Nabi Ibrahim hendak dibakar di atas kayu bakar yang cukup besar. Saat Nabi Ibrahim hendak dibakar, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Dari sini nanti akan ada dialog yang luar biasa antara malaikat Jibril dan Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, alaka ilayya hajah? Alaka ilayya hajah ya Ibrahim? Apakah engkau butuh bantuanku wahai Nabi Ibrahim?" Nabi Ibrahim kemudian menjawab, "Amma ilaika fala." Kalau itu bantuanmu, wahai malaikat Jibril, aku tidak butuh bantuanmu. Karena engkau ini makhluk, saya ini juga makhluk. Yang saya butuhkan adalah Allah. Amma ilallah fada'am. Adapun ketika bantuan itu dari Allah, saya saat ini butuh bantuan Allah. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, dalam kondisi seperti itu, yang ada dalam benak Nabi Ibrahim, yang ada dalam rongga hati Nabi Ibrahim adalah hanya Allah. Bahkan pertolongan dari Jibril pun dia tidak butuh, karena Jibril juga makhluk. Yang dia butuhkan adalah Al-Khaliq, butuh bantuan dari Allah. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, lalu apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim menyandarkan hatinya kepada Allah? Apakah Allah menurunkan angin untuk memadamkan api? Apakah Allah menurunkan hujan untuk memadamkan api? La, tidak. Allah Rabbun Nar, Tuhan dari api tadi. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 69, "Ya nar, kuni bardan wasalaman." Wahai api, jadilah engkau adalah api yang dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Poin penting dari pesan pertama ini adalah saat seseorang itu menganggap Allah itu maha besar dari segala-galanya, maka tidak ada permasalahan dalam hatinya itu yang dianggap besar. Semua pasti ada solusi. Allah maha besar, sedangkan semua yang lain itu adalah kecil. Makhluk Allah, termasuk permasalahan kita, itu kecil di mata Allah. Hanya Allah yang maha besar. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, lalu apa poin yang kedua? Poin yang kedua ini disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 37. Di sini nanti akan ada dialog yang luar biasa antara Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk pergi ke Mekah bersama Hajar. Ketika tiba di Mekah, Nabi Ibrahim ternyata diperintahkan oleh Allah lagi pergi ke Syam. Dalam kondisi yang sangat berat, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan Hajar dan putranya Ismail di tanah yang saat itu tandus, gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada air saat itu. Kemudian ketika
Nabi Ibrahim hendak melangkahkan kaki ke Syam. Hajar berlari mengajar Nabi Ibrahim. Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, ilaman takiluna?" Wahai Nabi Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan kami? Pertanyaan itu diulang sampai beberapa kali. Ya Ibrahim, ilaman takiluna? Kepada siapa engkau tinggalkan kami ini? Tanah yang gesak ini, tanah yang tandus ini. Tidak ada air sedikit pun di sini. Nabi Ibrahim saat itu tidak kuasa untuk menengok ke belakang. Dia tidak sampai hati menengok ke belakang, melihat Hajar. Kemudian Hajar mengubah pertanyaannya. Allahu amaruka bihada? Wahai Nabi Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Nabi Ibrahim sambil menundukkan kepala, bala, iya benar, ini adalah perintah dari Allah. Jawaban yang mengejutkan dari Hajar, dari jawaban Nabi Ibrahim adalah, idan la yudayyuna Allah. Wahai Ibrahim, kalaupun ini adalah perintah dari Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Hajar ketika ditinggal Ibrahim, kemudian dia menambatkan hatinya hanya kepada Allah. Dengan terus berikhtiar mencari air dari Bukit Sofa ke Marwa, akhirnya disitulah ada keajaiban melalui telapak kaki Ismail yang mengenai tanah di Mekah saat itu. Atas izin Allah, bekas pijakannya kemudian keluar air yang saat ini dinamakan dengan air Zam-Zam. Dulu tanah yang tandus, kering kerontang, tidak ada tumbuhan sama sekali. Sekarang tanah itu menjadi tanah yang diberkahi. Berbondong-bondong manusia, jutaan manusia ingin pergi ke sana, yaitu ke Mekah. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, apa hikmah dari poin yang kedua ini adalah ketika seseorang itu meletakkan ketaatannya kepada Allah itu di atas segala-galanya, kemudian dia berikhtiar, maka muncullah keajaiban di situ. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, lalu poin yang ketiga dari keteladanan Nabi Ibrahim disebutkan di dalam surah As-Saffat ayat 102. Ujian Nabi Ibrahim tidak cukup ketika di Mekah tadi. Ketika Nabi Ismail tumbuh remaja, saat itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Ini ujian yang luar biasa. Anak yang sudah ditunggu lama, ketika kecil ditinggalkan di Mekah, ketika remaja justru diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Ini ujian yang luar biasa, Sobat Arif Nur yang dimati Allah. Ini ujian dari kekasih Allah. Allah hendak menguji apakah di rongga hati Nabi Ibrahim itu masih ada Allah, ataukah di rongga hati Nabi Ibrahim itu dipalingkan oleh anak dan keluarganya. Nabi Ibrahim tetap menambatkan Allah di dalam hatinya. Nabi Ibrahim kemudian berkata kepada putranya Ismail, "Ya bunayya, wahai putraku, wahai anakku, inni arafil manami anni adbahuka." Sungguh aku ini melihat dalam mimpiku ini aku menyembelihmu. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, lalu apa jawaban Nabi Ismail putranya? Jawabannya jauh lebih menakjubkan. Ya abadi, wahai ayahku tersayang, tercinta. If'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas shabirin. Lakukan perintah Allah itu, maka engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, ini pengorbanan yang luar biasa. Allah menguji Nabi Ibrahim itu sampai untuk mengorbankan putranya sendiri. Ini poin yang ketiga yang luar biasa. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, ketika seseorang itu
menyandarkan hatinya hanya kepada Allah, maka akan diuji seberapa jauh pengorbanannya untuk diberikan kepada Allah. Sobat Arifin yang dirahmati Allah, di momen Idul Adha ini kita diperintahkan untuk berkurban. Kita tidak diperintahkan untuk mengorbankan anak, tidak. Kita diperintahkan untuk mengorbankan secuil dari harta yang kita miliki untuk diwujudkan hewan kurban. Berbicara tentang ibadah kurban tidak selamanya berkaitan dengan orang yang mampu saja. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, perintah kurban ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang yang mampu. Tahun 2012 yang lalu, ada seorang ibu berusia 61 tahun dari Pasuruan. Dia bekerja hanya sebagai pemulung. Setiap hari dia menyisihkan uang 1.000 sampai 1.500. Ia lakukan itu selama 3 tahun. Atas izin Allah, akhirnya ibu tersebut mampu berkorban. Namanya adalah Bu Yati, asli dari Pasuruan. Selang beberapa lama, Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, ternyata ibadahnya itu langsung kontan diganti oleh Allah. Bu Yati akhirnya diberikan rumah oleh Kementerian Sosial di Pasuruan. Ini nikmat yang luar biasa. Ini pengorbanan yang luar biasa. Tidak selamanya korban itu berkaitan dengan orang yang mampu saja. Orang yang dalam kacamata kita itu tidak mampu sebenarnya, tapi dia ternyata mampu berkorban. Dia mampu menyisihkan uangnya untuk berkorban. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, poin penting yang ketiga dari dialog Nabi Ibrahim dan Ismail ini adalah ketika seseorang itu menganggap Allah maha besar di atas segala-galanya, kemudian meletakkan ketaatan kepada Allah itu di atas ketaatannya kepada makhluk, maka ia akan berjuang, dia akan berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, inilah pesan pertama keteladanan Nabi Ibrahim di balik momen Idul Adha. Di video selanjutnya nanti akan kita kupas pesan yang kedua dan ketiga dari momen Idul Adha, pesan penting di balik ibadah kurban. Demikian video kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada sobat semua yang telah mendukung channel ini. Semoga ke depan channel ini lebih baik lagi dengan dukungan teman-teman semua, dukungan sobat semua. Sobat semua yang merasakan manfaat dari channel ini, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar sobat semua tidak ketinggalan informasi di channel ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just